Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya semuanya ya. Baiklah, di sini sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Alhamdulillah, berarti menandakan bahwa kalian semangat belajar, nggak ada yang izin, nggak ada yang sakit ataupun nggak ada yang apa. Oke anak-anak, jadi hari ini kita ini pelajarannya tentang pendidikan kewarganegaraan. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang pendidikan kewarganegaraan, yaitu pada materi sistem pemerintahan desa dan sistem pemerintahan kecamatan. Namun sebelum kita lanjut ke materi lebih dalam, maka dari itu Ibu akan menyebutkan tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu tujuannya siswa dapat mengetahui lembaga-lembaga yang ada pada sistem pemerintahan desa dan kecamatan. Yang kedua, siswa dapat mengetahui fungsi dari sistem pemerintahan desa dan kecamatan. Dan yang ketiga, siswa dapat membuat sebuah struktur keorganisasian tentang sistem pemerintahan yang ada di kecamatan dan di desa. Itu ya anak-anak ya. Jadi yang pertama, kalian mengetahui dulu tentang lembaga-lembaga yang ada pada sistem pemerintahan desa dan kecamatan. Baiklah, kita langsung aja lanjut ke materinya ya anak-anak ya. Yang pertama kita akan belajar tentang sistem pemerintahan desa. Jadi di sistem pemerintahan desa, bahwa desa dan kelurahan itu memiliki tingkatan yang sama, sedangkan di kecamatan itu tingkatannya itu lebih tinggi daripada desa dan kelurahan. Jadi kelurahan dan desa itu tingkatannya sejajar ya anak-anak ya. Nah, maka dari itu desa itu merupakan wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk dan merupakan sistem keorganisasian pemerintahan terendah ya anak-anak, bukan terkecil, karena sistem pemerintahan terkecil yang ada pada sebuah pemerintahan itu apa anak-anak? Masih ingat nggak itu materi pada minggu lalu? Yang paling terkecil, kalau terkecil itu namanya RT ya, jangan lupa terkecil itu namanya RT. RT itu singkatan dari rukun tetangga. Nah, kalau di desa dan kelurahan ini sistem pemerintahan keorganisasiannya itu terendah di antara sistem-sistem yang lainnya. Baik ya anak-anak. Terus berdasarkan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2005 disebutkan bahwa tentang desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat. Jadi ini sudah diatur dalam sistem pemerintahan pada tahun pada nomor 27 tahun 2005, bahwasanya sistem pemerintahannya itu diatur untuk apa? Untuk kepentingan masyarakat setempat. Jadi dan memiliki batas tertentu ya. Maksudnya dalam sistem pemerintahan desa itu ada batas-batasnya tersendiri. Maksudnya kita mempunyai tugas masing-masing. Nanti juga di sebuah sistem pemerintahan kecamatan juga mereka mempunyai tugasnya masing-masing. Dari sini paham ya anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Jangan lupa ya nak, kalau sistem pemerintahan terkecil itu namanya di lingkungan RT, sedangkan terendah itu baru di desa atau sebuah kelurahan. Nah, terus di sini ada pemerintahan desa, terdiri dari 3. Yang pertama itu ada kepala desa. Pasti di lingkungan kalian itu ada kepala desa, ya kan anak-anak? Pasti semua lingkungan desa itu memiliki yang namanya kepala desa. Kepala desa itu merupakan kepala pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh masyarakat setempat melalui pemilihan kepala desa atau yang sering kita sebut dengan pilkades ya. Dan ini kepala desa ini itu menjabat kurang lebih 6 tahun. Setelah 6 tahun berjalan, nanti jika kepala desa akan diganti, maka di tahun berikutnya baru melakukan pergantian pemilihan, dan itu dipilih langsung oleh
masyarakat setempat, berarti oleh warga-warga sekitar ya. Terus tugas kepala desa yang pertama yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan. Jadi kepala desa itu tugasnya untuk mengatur nih, contoh kayak jalan-jalannya pada rusak, maka nanti kepala desa akan melapor kepada atasannya begitu ya, untuk membenahi jalan yang ada di desa kita supaya menjadi desa yang nyaman begitu. Dan yang kedua itu ada pamong atau perangkat desa. Ada ya anak-anak ya, pasti kan banyak tuh kadang-kadang aku mau tempat pamongnya, saya mau pergi ke tempat pamong. Nah, pamong itu atau perangkat desa sama dengan perangkat desa. Pamong atau perangkat desa itu merupakan orang yang membantu kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa, melaksanakan tugas dan wewenang kepala desa. Jadi di pamong ini tugasnya yaitu untuk membantu kepala desa untuk menjalankan segala tugas dan wewenangnya. Terus di perangkat desa itu terdiri dari ada sekretaris atau sering disebut dengan carik. Terus ada kepala urusan. Kepala urusan itu biasanya sering disebut dengan kaur. Dan yang ketiga itu ada kepala dusun atau kebayan ya. Dan yang ketiga yaitu ada Badan Permusyawaratan Desa atau sering kita singkat dengan BPD. Nah, itu tugasnya untuk apa? Tugas BPD. Tugas BPD itu untuk sebuah perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di sebuah desa. Begitu ya anak-anak ya. Terus BPD itu kedudukannya atau sejajar dengan mitra kerja pemerintahan DPD yang terdiri atas ada wakil ketua, ada ketua, wakil ketua, ada apalagi sekretaris, ada apalagi bendaharanya dan anggota lainnya. Terus anggota Badan Permusyawaratan Desa itu juga menjabat sama seperti kepala desa 6 tahun. Kalau sudah 6 tahun baru nanti bisa diganti. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ayo Fika, Dina, kalau mau tanya boleh. Jadi kalau nggak ada yang tanya, ibu yang nanya sama kalian. Sekarang kita sebutkan bareng-bareng. Tadi di tahun 2005 di sistem pemerintahan nomor 27 tahun 2005 itu disebutkan bahwa desa merupakan apa? Merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur sebuah apa? Kepentingan masyarakat tersebut ya. Terus pemerintahan desa itu terdiri dari 3. Apa saja? Yang pertama ada kepala desa, yang kedua ada pamong ya, dan yang ketiga ada Badan Permusyawaratan Desa atau sering disebut dengan BPD. Paham ya anak-anak ya? Oke, jangan lupa. Terus sistem pemerintahan desa atau kelurahan itu sejajar wewenangnya, sedangkan kecamatan itu ada di atas desa dan kelurahan. Terus kalau di desa itu bawah-bawahannya ada apa saja? Kan tadi udah disebutkan ada kepala desa. Kepala desa itu ada lagi apa? Ada lurah, ada RT, ada bayan, terus ada RT, ada RW. RT itu singkatan dari apa? Rukun tetangga, sedangkan RW itu singkatan dari rukun warga. Baik, ada yang bertanyakan? Kalau cukup, Ibu akan lanjutkan ke materi berikutnya yaitu tentang sistem pemerintahan kecamatan. Baiklah anak-anak, yang kedua kita lanjut tentang sistem pemerintahan kecamatan. Baiklah, dapat kalian lihat di sini ada beberapa poin yang udah Ibu tulis, yaitu ada kecamatan merupakan wilayah administratif Indonesia di bawah kabupaten dan kota madya.
Terus kecamatan itu terdiri dari beberapa dusun atau kelurahan ya. Jadi di dalam kecamatan itu terdiri dari beberapa dusun dan kecamatan. Contohnya nih kayak kecamatan Punggur itu terdiri dari apa saja kelurahan atau desanya. Desa Majapahit, ada lagi apa Astomulyo, ada lagi Telungitik dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian ditanyakan tinggalnya di mana, Desa Tritunggal atau Kelurahan Tritunggal, Kecamatan Majapahit, kabupatennya Lampung Tengah. Tapi kita belum belajar tentang kabupaten, sampai kecamatan dulu ya. Jadi fungsi kecamatan itu ada 5. Fungsi kecamatan itu ada 5. Sebenarnya ada banyak nak, tapi yang perlu kalian tahu cukup 5 poin aja. Yang pertama yaitu sebagai penyelenggara kegiatan pemberdayaan masyarakat ya, penyelenggara kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sebagai penyelenggara kegiatan pemberdayaan masyarakat, maksudnya gimana pemberdayaan masyarakat? Jadi pada tingkat kecamatan itu nanti akan dibuat sebuah pelatihan UMKM, gunanya untuk para warga dapat berlatih sebuah usaha atau sebuah kewirausahaan. Atau yang kedua dapat melatih sistem IT, itu untuk biar tidak sebuah ketertinggalan ya. Terus atau bisa juga dengan dibuatnya kelompok tani. Banyak kan ya kelompok tani, sering disebut dengan apa ya, ibu lupa namanya apa, yang penting ada kelompok tani gitu kan. Nah kelompok tani itu sebenarnya kalau di desa-desa kita itu udah banyak ya, udah maju juga, dan nanti ada lahan kosong di situ kalian nanam, terus nanti panennya itu dijual bareng-bareng atau bisa kita olah, maksudnya kita makan atau mau kita jual. Itu udah ada ya, itu fungsi dari kecamatan yang pertama. Yang kedua yaitu sebagai upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan atau sebagai perlindungan masyarakat. Jadi kecamatan itu ya fungsinya untuk memberikan sebuah ketentraman kepada masyarakat atau kedamaian masyarakat agar kita menjadi lebih tentram, nyaman saat kita tinggal di wilayah tersebut ya. Dan yang ketiga itu pemeliharaan sarana dan prasarana di wilayah kecamatan. Jadi contoh nih sarana dan prasarananya misal kurang, sarana itu meliputi apa saja. Nah nanti kecamatan itu akan memberikan sarana dan prasarana tersebut ya. Dan yang keempat yaitu dapat fungsinya untuk pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan. Jadi nanti kecamatan itu akan membina atau mengadakan sebuah penyelenggaraan untuk membina kepala desa dan kepala kelurahan begitu ya. Terus yang kelima fungsinya untuk menerapkan dan menegakkan peraturan daerah serta peraturan wali kota dan bupati. Jadi terus dalam membina kecamatan itu ada 3 peran penting, yaitu ada siapa aja yang berperan penting di dalamnya. Yang pertama ada camat, yang kedua ada kapolsek atau yang sering kita sebut dengan apa, kepala kepolisian sektor ya, itu namanya kapolsek. Dan yang ketiga yaitu ada Danramil. Danramil itu apa? Komandan Komando Rayon Militer. Komandan Komando Rayon Militer atau disebut dengan Danramil. Nah ketiganya itu sering disebut dengan musyawarah pimpinan kecamatan. Jadi itu berkaitan tuh, tiga-tiganya itu harus berperan aktif di dalam sebuah kecamatan. Secara keorganisasian, sistem pemerintahan kecamatan itu terdiri dari apa saja? Yang pertama yaitu ada camat ya, itu pasti ada camatnya dulu. Nah camat itu merupakan pimpinan atau kepala sebuah kecamatan. Jadi itu pimpinan atau sebuah kepala kecamatan ya. Jadi terus kecamatan itu merupakan unsur perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang camat dan berada di bawah
naungan untuk bertanggung jawab kepada wali kota dan bupati melalui sekretaris daerah. Pertanggungjawaban kepada wali kota, misal ada wali kota yang mau datang atau ada bupati yang mau datang, maka nanti melalui sekretaris desa kecamatan itu akan mengarahkan tugas-tugas yang akan diselenggarakan tersebut ya. Terus tugas utama camat itu ada 4 anak-anak. Yang pertama yaitu memimpin dan mengorganisasikan penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan. Tugas yang kedua yaitu dia menyelenggarakan sebuah pembangunan dan pembinaan kepada masyarakat setempat ya. Terus yang ketiga yaitu melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh wali kota dan bupati untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintah. Yang kedua itu ada sekretaris kecamatan atau sering disebut dengan sekcam, sekretaris kecamatan. Jabatan sekretaris kecamatan itu ada di bawah camat ya, sudah pasti ada di bawah camat karena dia hanya seorang sekretaris. Contoh kayak di struktur di dalam kelas tersebut itu kan ada wali kelas, ada apa lagi, ketua, terus bendahara, sekretaris dan lain sebagainya. Sama seperti di sistem pemerintahan kecamatan, ada camat, ada sekcam, terus nanti di bawahnya ada lagi sampai ke urutan terendah ya. Terendahnya itu ada apa tadi, kelurahan atau desa. Kalau terkecilnya ada RT. Nah terus yang ketiga itu ada perangkat kecamatan. Perangkat kecamatan itu cabangnya banyak nak. Itu dapat terdiri dari yang pertama ada seksi pemerintahan, yang kedua ada seksi ketentraman dan ketertiban umum, yang ketiga ada seksi perekonomian, yang keempat ada seksi lainnya dalam lingkungan kecamatan, yang kelima yaitu kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. Sistem pemerintahan kecamatan selain dibantu oleh kecamatan itu sendiri, camat juga itu dibantu oleh UPTD. Ada yang tahu UPTD apa? Singkatan dari UPTD, Unit Pelayanan Tingkat Desa. UPTD namanya, Unit Pelayanan Tingkat Desa. Baiklah anak-anak, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang sistem pemerintahan yang sudah kita pelajari. Jadi di sistem pemerintahan yang kita pelajari hari ini itu ada 2, tentang sistem pemerintahan desa dan sistem pemerintahan kecamatan. Bahwasanya mereka sama-sama memiliki tugasnya masing-masing. Hanya saja pada sistem pemerintahan desa dan kelurahan sistem pemerintahannya itu sejajar, sedangkan kecamatan itu dia lebih tinggi daripada sistem pemerintahan desa dan kecamatan. Terus kalau di sistem pemerintahan desa itu kan tadi terdiri dari 3, ada kepala desa, ada pamong ya, terus yang ketiga ada BPD ya, Badan Pemerintahan Desa. Nah sedangkan kecamatan itu sendiri merupakan wilayah yang terdiri dari beberapa desa atau dari beberapa kelurahan. Jadi otomatis dia ada di atas sistem pemerintahan kelurahan. Fungsinya itu sebenarnya ada banyak, tapi yang kita pelajari itu ada 5 fungsinya. Ada yang cukup ya? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita tutup materi pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terlebih untuk kalian ya, untuk saya pribadi juga. Apabila ibu banyak kesalahan, ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.